Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Insyaallah kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini yaitu kita masuk di bab 4 pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pembahasan kali ini kita masuk di iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang tahu? Iman kepada malaikat, rukun iman yang keberapa? Berapa? Iya, betul sekali. Kedua. Iman kepada malaikat. Setelah kemarin kita belajar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam pembelajaran kali ini, di dalam iman kepada malaikat, kita harus yakin akan keberadaan dari malaikat-malaikat Allah. Dan juga kita memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat. Kemudian kita akan mempelajari makna iman kepada malaikat Allah. Nah, malaikat Allah, Allah ciptakan dari nur, atau dalam bahasa Indonesianya yang berarti cahaya. Nih, malaikat ya, malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Malaikat selalu taat kepada Allah tanpa pernah membantah tugas yang diberikannya. Malaikat selalu bertasbih, menyucikan nama Allah. Wujud malaikat adalah ghaib. Ada yang tahu arti ghaib? Iya, ghaib adalah segala sesuatu yang diyakini keberadaannya tetapi tidak tampak atau terlihat oleh mata serta tidak ditangkap oleh panca indera. Nah, ini adalah ghaib. Makhluk gaib berbeda dengan makhluk yang nyata seperti kita nih, manusia, hewan, dan tumbuhan. Meskipun malaikat tidak bisa terlihat secara langsung, namun kita harus meyakini keberadaan malaikat karena malaikat senantiasa selalu mengawasi kita. Malaikat tidak berjenis. Maksudnya tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan malaikat juga tidak mempunyai hawa nafsu. Malaikat juga mempunyai akal, tetapi tadi saya bilang tuh, Allah tidak memberikan hawa nafsu sehingga tidak mempunyai keinginan seperti makan, minum, dan lain-lainnya. Malaikat tidak pernah durhaka, tidak pernah menentang perintah Allah, dan juga selalu memuji dan bertasbih kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah artian dari malaikat. Ustadz, malaikat ada berapa sih? Malaikat jumlah yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Izrail, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Raqib, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Malik, yang kesepuluh malaikat Ridwan. Tugasnya apa? Apa aja sih, Ustaz? Nah, yang pertama Jibril. Nih, tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah untuk para nabi dan rasulnya. Malaikat Mikail, tugasnya mengatur pembagian rizki kepada makhluk Allah seperti hujan, terus memberikan buah pada tumbuhan dan sebagainya. Terus yang ketiga, malaikat Israfil. Apa tuh tugasnya? Meniup trompet atau sangkakala. Apa sih, Ustaz? Itu nanti ketika kita datangnya hari kiamat, itu dimulai dengan adanya tiupan trompet atau sangkakala dari malaikat Israfil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu malaikat Izrail, tugasnya adalah mencabut nyawa. Yang kelima Munkar. Malaikat Munkar apa tugasnya? Memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan kepada manusia di dalam kubur. Sama juga tadi nih. Malaikat Nakir juga sama tugasnya seperti malaikat Munkar, menanyakan di dalam kubur, ya. Kemudian malaikat Raqib tugasnya mencatat amal perbuatan baik manusia. Kemudian malaikat Atid amal buruk. Kalau tadi Raqib amal baik, ini Atid amal buruk. Nih, di sebelah kanan kita nih ada malaikat Raqib, sebelah kiri ada malaikat Atid. Kemudian apalagi malaikat Ridwan, tugasnya ngapain? Menjaga pintu neraka. Dan terakhir malaikat Ridwan yang ke-10, tugasnya menjaga pintu surga. Nih, tugas-tugas dari malaikat. Apalagi, Ustaz? Nih. Di dalam pembahasan kali ini, makna iman kepada malaikat, yang pertama, iman kepada malaikat yaitu percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita nih, walaupun malaikat makhluk gaib, kita yakin. Umat Islam harus yakin. Itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang kedua, percaya adanya malaikat. Apalagi iman kepada malaikat merupakan, yang tadi saya bilang, rukun iman yang kedua. Setelah itu, kita harus resapi nih dengan sepenuh hati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap kita melakukan tugas, apapun yang kita kerjakan, baik dan buruknya, itu selalu dalam pengawasan malaikat atas izin Allah. Ya. Nah, dari pertemuan hari ini dapat disimpulkan bahwa atau intisarinya, yang pertama, malaikat adalah ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Kedua, malaikat adalah makhluk Allah yang selalu patuh dan gak pernah menentang perintahnya nih. Kita harus mengikuti nih sifatnya malaikat. Yang ketiga, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Nah, kita sebagai orang muslim mengetahui jumlah malaikat ada 10. Yang terdiri dari Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, kenapa kita harus percaya? Karena kita percaya kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua.